Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah. Kembali lagi bersama Ustazah Kartika di pelajaran pendidikan agama Islam. Udah siap teman-teman? Iya, pintar sekali. Gimana untuk PH yang kemarin? Bisa? Iya, pasti semuanya bisa ya. Karena sudah diulangin beberapa kali sama Ustazah, insya Allah nilai kalian semua bagus semua. Oke, untuk hari ini sebelum Ustazah lanjut ke materi selanjutnya, baiknya kita membaca basmalah agar setiap pembelajaran yang kita pelajari diberikan keridhaan oleh Allah. Baik, kita baca al-basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang senang bisa membaca Al-Quran. Ustazah yakin kalian semua di sini sudah bisa membaca Al-Quran semua dan bacaannya keren semua. Oke? Untuk yang pertama ada 2 poin, yaitu surat Al-Asr. Ada yang hafal surat Al-Asr? Iya, saya yakin juga kalian pasti sudah hafal semua surat Al-Asr. Yuk, kita baca bersama-sama surat Al-Asr-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Anda yang tahu al-asr artinya apa? Yuk kita pelajari bersama-sama apa saja pesan dari surat Al-Asr. Ya, pesan surat Al-Asr yaitu yang pertama, Al-Asr ini memiliki arti waktu atau masa, ya. Kedua, kandungannya di surat Al-Asr yaitu semua manusia berada dalam keadaan merugi apabila tidak mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi, selagi kita mampu berbuat baik, kita harus mengisi waktu kita dengan selalu berbuat baik. Apa saja Ustazah contohnya berbuat baik? Ya, yang pertama berbuat baik kepada kedua orang tua itu yang wajib. Ya, bagaimana saja caranya berbuat baik kepada kedua orang tua? Banyak caranya. Yang pertama, kita bisa membantu kedua orang tua menyapu, membersihkan rumah. Ya, terus kalau untuk anak-anak perempuan bisa membantu memasak. Ya, kalau anak laki-laki bisa membantu ayah mencuci mobil, mencuci motor. Gitu ya, sebisa mungkin kita harus meringankan beban orang tua tentang hal-hal kecil. Sesudah tidur kita membersihkan tempat tidur kita sendiri, terus habis gitu kita menyiapkan buku pelajaran kita sendiri agar orang tua juga merasa senang. Oh iya, putra putri saya sudah pinter untuk membersihkan tempat tidurnya sendiri, menata buku-bukunya sendiri gitu. Jadi harus sebisa mungkin kita memanfaatkan waktu dengan baik, dengan berbuat baik ya. Lalu yang ketiga, menggunakan waktu untuk kebaikan. Jadi tidak ada waktu yang kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Sebisa mungkin kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang baik ya. Kita belajar untuk orang tua, kita menuntut ilmu, mengaji, menghafalkan Al-Quran ya. Jadi dikurangi waktu-waktu yang tidak baik. Apa aja waktu yang tidak baik? Contohnya kita menghabiskan waktu dengan cuman memain HP, memain game, enggak bermain-main dengan teman, itu yang enggak boleh. Jadi kita harus ingat waktu sholat, waktu belajar, waktu membantu kedua orang tua gitu ya.
Lalu disiplin waktu untuk kebaikan. Nah, di sini di poin yang keempat sini yang tadi Ustazah Kartika jelaskan, yaitu kita semua harus tahu waktu. Nah, waktu untuk sholat subuh, waktu sholat subuh jam berapa? Jam 5, jam setengah 5. Untuk sekarang jam setengah 5 sholat subuhnya. Jadi kita bangun sebelum azan subuh. Kita sudah bangun bersiap-siap untuk sholat. Setelah itu kita membersihkan tempat tidur. Gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita harus tahu waktu-waktu di mana kita harus belajar, bersekolah, mengaji, menghafal Al-Quran, gitu ya teman-teman ya. Ustazah yakin teman-teman di sini yang melihat dan menonton video ini pasti akan berusaha dengan sangat baik untuk memanfaatkan waktunya dengan baik juga, insya Allah ya. Oke? Insya Allah kalian sudah paham tentang surat Al-Asr yang berarti waktu itu, berarti waktu ini menandakan kita harus memanfaatkan waktu dengan baik. Seperti itu hal-hal yang terkandung dalam surat Al-Asr. Selanjutnya yaitu kisah Nabi Lut alaihissalam dan kaum Sodom. Nah, di kisah Nabi Lut alaihissalam ini terdapat nanti beberapa kandungan yang ada kaitannya dengan surat Al-Asr, yaitu menyibukkan waktu dengan sangat baik. Ya, memanfaatkan waktu dengan sangat baik. Oke, ada yang sudah tahu kisah Nabi Lut seperti apa? Oke, kita tonton terlebih dahulu ya untuk kisah Nabi Lut. Di sini Ustazah punya film. Kita tonton terlebih dahulu di film ini. Didengarkan ya teman-teman filmnya ya. Oke, Ustazah play dulu. Sebentar. Iya. Kisah Nabi Lut alaihi salam dan kaum Sodom. Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Hud ayat 77 hingga 83. Diceritakan bahwa Nabi Lut alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Sodom yang telah melakukan penyimpangan besar. Mereka memilih pasangan dari sesama jenisnya, bahkan dengan berani menantang Nabi Lut untuk menurunkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut alaihi salam tinggal di sebuah kota bernama Sodom yang terletak di negeri Al-Gaur, dekat dengan bukit Baitul Maqdis. Penduduk kota ini atau kaum Sodom banyak yang menyimpang dari ajaran Allah. Buktinya masih terjadi perampokan atau penyamunan. Selama tinggal di kota Sodom, Nabi Lut berdakwah kepada kaumnya dengan santun. Namun sikap kaumnya justru berkebalikan. Mereka mendustakan ajaran Nabi Lut dan tidak menghiraukan perkataannya. Wahai kaumku, mengapa kalian tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Shh, bicara apa sih dia? Entahlah, wahai saudaraku. Aku bosan sekali mendengar Lut mengoceh tentang keimanannya itu. Mereka terus saja mengobrol seolah-olah tidak mendengar perkataan Nabi Lut. Wahai kaumku, aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan mulia ini. Jadi, engkau kemari minta upah kepada kami? Ini, ambillah. Kebetulan aku punya banyak uang dari hasil rampasan para musafir. Astaghfirullahaladzim. Sesungguhnya, mengambil hak orang lain adalah perbuatan yang zalim. Wahai kaumku, segera bertaubatlah kalian. Kemudian, Nabi Lut meninggalkan tempat itu dengan perasaan hancur. Tidak sekali dua kali mereka bersikap buruk kepada Nabi Lut. Namun Nabi Lut tidak putus asa. Beliau terus berdoa kepada Allah agar Allah membukakan pintu hati kaumnya yang telah menyimpang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Laki-laki berpasangan dengan perempuan, begitu juga sebaliknya. Namun kondisi berbeda terjadi pada kaum Sodom. Para laki-laki dengan bangga memilih pasangan mereka dari jenisnya
dan meninggalkan istri-istri mereka. Wahai kaumku, mengapa kamu mendatangi sesama lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Allah untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Wahai Lut, mengapa engkau selalu ikut campur dalam urusan kami? Urus saja urusanmu sendiri, jangan menghalang-halangi kami. Kali ini Nabi Lut sangat geram melihat kelakuan kaumnya. Namun beliau mencoba menahan amarahnya. Sesungguhnya, kamu benar-benar telah melakukan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir. Sesungguhnya, aku sangat benci kepada perbuatanmu. Atas izin Allah, aku tidak akan semudah itu menyerah. Lakukan sekehendakmu seperti kami lakukan sekehendak kami. Kerusakan moral dan akhlak pada kaum Sodom ini sangat sulit diperbaiki karena mereka tidak menyertakan Allah dalam kehidupannya. Maka dengan mudah hawa nafsu mereka dikuasai oleh syaitan. Ya Allah, mengapa kaumku dengan mudah melakukan itu? Di mana akal sehat mereka? Kesedihan Nabi Lut semakin bertambah manakala menyaksikan bahwa istrinya telah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat At-Tahrim ayat 10. Allah membuat istri Nabi Nuh dan Nabi Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Hanya sedikit dari kaum Nabi Lut yang mau mengikuti ajarannya. Di sisi lain, penyimpangan seksual semakin terang-terangan dilakukan. Wahai kaumku yang malang, sebelum azab Allah tiba kepada kalian, segeralah kalian bertaubat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Omong kosong semua itu, wahai Lut. Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Nabi Lut tidak habis pikir dengan permintaan kaumnya. Kemudian dalam keputusasaannya, beliau memohon kepada Allah. Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Beberapa hari kemudian, datanglah 3 malaikat ke rumah Nabi Lut. Mereka menyamar sebagai manusia yang rupawan. Tidak ada yang mengetahui tamu Nabi Lut kecuali istrinya yang durhaka. Semoga kaumku tidak menyadari kedatangan mereka. Ya Allah, selamatkan tamu-tamuku ini. Namun istri Nabi Lut malah memberitahukan keberadaan tamu-tamu suaminya kepada kaum Sodom. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan dari luar. Ya Allah, pasti itu mereka. Pada saat itu juga, para malaikat utusan Allah mengungkapkan jati diri dan tujuan mereka datang ke kota Sodom. Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhan. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Hah? Jadi kalian... Ketukan pintu rumah Nabi Lut semakin keras. Kemudian Nabi Lut bergegas mendatangi arah suara. Buka pintunya, wahai Lut. Kami tahu engkau ada di dalam. Ada apa ini? Mengapa kalian bersikap seperti ini? Wahai Lut, kami dengar dari istrimu bahwa hari ini engkau kedatangan tamu-tamu yang rupawan. Sesungguhnya, mereka adalah tamuku. Maka janganlah kamu mempermalukanku. Jadi, engkau memang sengaja menyembunyikan mereka? Hah? Wahai kaumku, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina. Banyak bicara, minggir kau. Atas perbuatan kaum Sodom ini, para malaikat itu membuat buta mata mereka. Hah? Ada apa dengan mataku ini? Kenapa aku tidak bisa melihat? Oh, tidak. Ini apa yang terjadi? Sepeninggal kaumnya, para malaikat itu berpesan kepada Nabi Lut, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Hud ayat 81. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka
Karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Pada malam itu juga, Nabi Lut beserta anak-anak dan kaumnya yang beriman meninggalkan kota Sodom. Suara apa ini? Akhirnya azab yang mereka tunggu-tunggu datang. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Hud ayat 82. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang ada di atas ke bawah, kami balikan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Demikianlah akhir kisah Nabi Lut dan kaum Sodom. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Pertama, kegigihan Nabi Lut dalam berdakwah kepada kaum Sodom patut kita jadikan teladan. Kedua, tidak sepantasnya kita menantang Allah dengan menurunkan azab. Dan ketiga, hendaknya kita menjaga diri agar tidak terjerumus dalam penyimpangan seksual. Wallahu a'lam bishawab. Iya, gimana teman-teman filmnya? Masya Allah, pelajaran yang bisa kita ambil tadi di kaum Nabi Lut dan kaum Sodom, yaitu jika kita mengabaikan waktu dengan bermaksiat, yaitu tadi ada yang mencuri, merampok, lalu menyukai sesama jenis, itu adalah perbuatan yang benar-benar bersia-sia, membuang-buang waktu ya. Jadi kita tidak boleh meniru kaum Sodom itu. Nanti kalau kita menantang Allah dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, malah azab dari Allah itu benar-benar nyata dan akan turun. Nah, di sini Ustazah ringkas pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Lut alaihissalam, yaitu yang pertama, membimbing umatnya ke jalan yang benar ya. Jadi Nabi Lut itu tidak henti-hentinya menyuruh umatnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan membimbingnya ke jalan yang benar. Tapi tetap saja ada umatnya yang tidak mau mengikuti ajaran Allah dan Nabi Lut. Lalu yang kedua, kegigihan Nabi Lut alaihissalam dalam bertakwa kepada kaum Sodom. Jadi Nabi Lut tetap gigih walaupun dicaci maki, dihina oleh kaum Sodom, Nabi Lut tetap gigih menyampaikan dakwahnya. Dan yang ketiga, tidak boleh menantang Allah. Tadi di cerita tadi ada yang bilang, turunkan azab Allah yang kau katakan itu. Lalu Nabi Lut berdoa sama Allah, ya Allah turunkan azab biar mereka tahu bagaimana pedihnya azabmu. Diturunkanlah, akhirnya dibalikkanlah buminya dan hancur semua yang ada di kaum Sodom itu. Yang keempat, waktunya digunakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi Nabi Lut ini menggunakan waktu sebaik-baik mungkin untuk beribadah kepada Allah. Yang kelima, mengajak umatnya untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Ya, jadi kita sebagai kaum Nabi Lut juga, Nabi Muhammad juga, kita harus sama-sama mengikuti ajaran yang disampaikan oleh nabi-nabi kita. Jadi kita tidak boleh berbuat maksiat dan menyia-nyiakan waktu. Ya teman-teman, paham ya? Insya Allah kalian paham. Oke, di sini Ustazah punya latihan soal ya. Latihan soal yang pertama, al-asr artinya tadi kalian sudah tahu kan artinya apa. Yang kedua, kita harus tidak dalam menggunakan waktu. Bagaimana sikap kita dalam menggunakan waktu. Yang ketiga, manusia akan tidak apabila waktunya tidak dipergunakan dengan baik. Yang keempat, tuliskanlah surat al-asr. Nah, di sini Ustazah mau kalian menuliskannya dengan menggunakan bahasa Arab ya, tidak menggunakan bahasa Latin. Karena apa? Untuk melatih tangan agar terbiasa menulis dengan Arab ya teman-teman. Dan yang kelima, sikap apa yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Oke teman-teman,
Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah selesai untuk pembelajaran materi yang selanjutnya, yaitu senang bisa membaca Al-Quran dan dan cerita kisah Nabi Lut. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya teman-teman, semoga kalian semua menikmati dan dapat mengambil hikmah dari kisah Nabi Lut dan memahami isi kandungan dari surat Al-Asr, ya, dan dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Ya teman-teman, Ustazah berpesan agar kalian menggunakan waktu sebaik-baik mungkin, ya. Sehat selalu teman-teman, jaga jarak dan jangan lupa menggunakan masker. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu di video selanjutnya insyaallah. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.